Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat tani, sahabat pencinta tanaman durian, dimanapun sahabat tani berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Jadi untuk video kali ini sahabat tani emang durasinya saya bikin panjang sahabat tani ya, agar mencukupi pembahasan saya dalam membahas masalah yang satu ini sahabat tani, yaitu masalah stek pada sambung pucuk pada tanaman durian sahabat tani ya. Jadi untuk video kali ini buat sahabat tani, rileks saja sahabat tani ya, santai saja kita sambil ngopi, sambil dengarkan saya membahas masalah stek ya pada tanaman durian. Baik sahabat tani, saya di sini akan membahas masalah yang sering ditanyakan ya kepada saya, masalah stek pada tanaman durian. Jadi masyarakat di sini sahabat tani mungkin masih banyak yang awam masalah stek. Jadi sebenarnya stek itu sahabat tani, bagi sahabat tani yang belum tahu, stek itu bukan okulasi ataupun sambung pucuk ya, atau grafting. Jadi okulasi, stek sama grafting itu sahabat tani beda. Jadi mungkin masyarakat sini menganggapnya bahwa stek itu kayak sambung pucuk sahabat tani seperti itu. Jadi anggapan seperti itu sebenarnya salah sahabat tani. Jadi untuk video kali ini saya akan membahas masalah yang terjadi di masyarakat yang nanyakan atau menanyakan masalah stek pada sambung pucuk. Jadi anggapan stek itu sambung pucuk. Jadi makanya mereka sering bilang sahabat tani, mungkin saya ya sering kali melakukan sambung pucuk, katanya sering berhasil. Mungkin ada sesuatu rahasia yang disembunyikan gitu, obat atau masalah obatnya gitu sahabat tani ya. Malahan saya tidak melakukan atau tidak mempunyai obat di sahabat tani dalam melakukan sambung pucuk ya, dalam melakukan sambung pucuk. Biasanya setelah kita melakukan sambung pucuk ataupun sebelum melakukan sambung pucuk, kita lakukan perawatannya saja sahabat tani, bukan berarti kita mengobati di waktu kita melakukan penyambungan. Jadi di sini saya akan memperlihatkan kepada sahabat tani. Ini sahabat tani ya, ini adalah hasil sambung pucuk yang saya tidak lakukan pengobatan sahabat tani. Tidak sama sekali saya lakukan pengobatan. Dan ini berhasil sahabat tani. Jadi sebenarnya gini sahabat tani, apabila kita melakukan penyambungan, saya sering bilang dan sering ngomong ya ke semuanya sahabat tani, dalam melakukan penyambungan diusahakan untuk menggunakan seedling entres sahabat tani, atau bagian pucuk atas ini harus benar-benar sehat ya, seperti itu sahabat tani. Jadi untuk menggunakan atau dalam melakukan sambung pucuk diusahakan syarat-syaratnya ini harus ada sahabat tani ya. Ini juga sahabat tani yang sering kita omongkan ya sahabat tani ya, masalah pisau. Pisau ini harus benar-benar tajam dan bersih. Apabila sahabat tani menggunakan pisau yang berkarat seperti ini atau kotor seperti ini, saya tidak bisa menyimpulkan bahwa itu akan berhasil sahabat tani dalam melakukan sambung pucuk. Jadi seperti itu sahabat tani ya. Kenapa bisa begitu? Karena ada sesuatu yang menghalang sahabat tani di antara kambium seedling dan kambium entres. Jadi boro-boro kita melakukan atau pengobatan sahabat tani ya, karena pisau kotor juga itu gak bakalan bisa menempel sahabat tani. Di sini saya akan memperlihatkan seperti ini sahabat tani contohnya ya. Kita potong terlebih dahulu. Nah, di antara seedling ini apabila sahabat tani menggunakan pisau atau cutternya yang kotor, maka ada sesuatu yang menghalangi antara kambium sahabat tani ya. Jadi boro-boro pisau yang cutter seperti ini, yang kotor seperti ini, air juga sahabat tani tidak akan bisa menempel apabila ada sesuatu yang menghalangi antara kambium yang ini dan kambium yang ini. Apalagi sahabat tani menggunakan obat seperti ini, obat stek ya. Jadi obat stek ini sahabat tani bukan berarti untuk penempelan sambungan sahabat tani. Jadi obat stek ini khusus untuk melakukan stek. Jadi sahabat tani gini nih,
setek itu seperti sahabat tani menanam singkong. Nih, jadi ini singkong sahabat tani ya, yang sudah saya potong seperti ini. Nah, jadi menanam singkong sahabat tani sebenarnya itu termasuk dalam kata setek sahabat tani ya. Nih, jadi dalam menanam singkong sahabat tani seperti ini, itu yang dibilang atau yang disebut dengan kata setek. Bukan berarti setek itu maaf sahabat tani menempelkan antara seedling dan enter seperti ini. Ini bukan setek sahabat tani. Ini namanya grafting atau sambung pucuk. Atau juga ada yang bilang sahabat tani ya, kulitnya yang dikupas seperti ini, terus kulit yang ini diambil sahabat tani ya, terus ditempelkan ke sini. Itu bukan setek sahabat tani. Itu namanya okulasi atau tempel mata kalau bahasa Indonesianya seperti itu sahabat tani. Mungkin sahabat tani sedikit mengerti ya, seperti itu. Jadi gini, sering sekali saya jumpai di video YouTube sahabat tani ya, dalam melakukan setek pada tanaman durian. Jadi sebelumnya saya akan ngasih bimbingan buat sahabat tani semua. Jadi setiap saya melakukan sesuatu atau kegiatan sahabat tani ya, yang setidaknya merugikan orang lain, saya tidak akan pernah melakukannya itu. Apalagi ngasih tutorial buat sahabat tani. Jadi mungkin di sini saya akan memperlihatkan kepada sahabat tani, ini adalah dahan durian sahabat tani ya. Saya akan potong terlebih dahulu sesuai video orang lain gitu sahabat tani. Jadi biasanya sahabat tani, durian atau dahan durian ini ditancapkan nih sahabat tani ya, ke polybag atau ke tanah atau ke media apa saja sahabat tani. Terus dia keluar akar dari sini. Emang ini yang disebut dengan setek sahabat tani ya, bukan seperti ini setek atau sambung pucuk ya. Ini sambung pucuk, kalau ini setek. Dalam melakukan setek pada tanaman durian ya, itu jarang sekali terjadi sahabat tani, atau bisa tumbuh. Sangat-sangat jarang sekali. Diingatkan ya sahabat tani ya, jarang sekali tumbuh. Kenapa? Karena durian ini paling sulit sahabat tani dalam melakukan penyetekan. Tidak seperti ini sahabat tani ya, singkong. Kita gunakan alat atau perangsang akar juga, dia paling cepat sahabat tani keluar akarnya. Tapi untuk durian seperti ini, walaupun kita pakai alat atau obat seperti ini sahabat tani, di sini saya menggunakan obat ini perangsang akar sahabat tani ya, untuk memicu pertumbuhan akar dari sini. Ini paling jarang sekali tumbuh sahabat tani. Tumbuh akar sulit sekali. Yang sering saya jumpai, yang paling sulit kita jumpai ya sahabat tani di lapangan, ini masalah setek pada tanaman durian, terus petai sahabat tani ya, sama manggis ya. Itu paling sulit sekali untuk dilakukan penyetekan. Jadi emang bisa sahabat tani kita lakukan cangkok, tapi untuk lakukan penyetekan emang sulit sekali. Mungkin sahabat tani yang lain mungkin udah bisa benar-benar lebih paham ilmunya mungkin sahabat tani ya. Tapi kalau saya dalam melakukan penyetekan untuk 3 tanaman tersebut, saya belum bisa melakukan penyetekan. Biasanya untuk tanaman petai sahabat tani, saya lakukan penyetekan itu tumbuh tunas sahabat tani. Tumbuh tunas, tapi dia tidak keluar akar atau tidak tumbuh akar. Saya lakukan penyetekan juga ke tanaman durian seperti ini sahabat tani. Dia sama tumbuh tunas sahabat tani, tapi juga tidak tumbuh akar. Yang paling sulit saya lakukan penyetekan ke tanaman manggis. Dia tidak tumbuh tunas, bahkan tidak tumbuh akar, sampai mati pun dia tidak ada perubahan sama sekali sahabat tani, seperti itu. Walaupun cara perawatannya yang sudah orang lain carakan ya sahabat tani, yang sudah ditayangkan, saya ikutin semuanya, masih tetap aja gak bisa sahabat tani. Jadi mungkin ini pemahaman buat sahabat tani semua yang masih nanyain masalah obat setek pada tanaman durian. Emang ada sahabat tani obat seteknya, namun durian tidak mudah disetek seperti itu. Tapi kalau ibaratnya sahabat tani membandingkan antara setek dan sambung pucuk, ternyata itu beda jauh sahabat tani. Kalau setek itu seperti kita menanam singkong, kesimpulannya seperti itu sahabat tani ya.
Kalau stek, kalau okulasi sahabat tani ini seperti ini atau sambung pucuk. Ini bukan stek sahabat tani ya. Ini tidak dikasih obat. Kalau dikasih obat sama saya di sini sahabat tani, biasanya dia akan terhalang antara Cambium entres sama Cambium seedling. Dia pasti terhalang. Jadi dia tidak bisa sama sekali akan menempel. Jadi seperti itu. Saya kasih contoh sahabat tani ini. Ini bibit durian sahabat tani atau seedling batang bawah. Ini sehat sahabat tani. Ini bisa saya lakukan penyambungan. Berhubung di sini saya ngasih contoh buat sahabat tani ya. Jadi contoh ini jangan ditiru sahabat tani karena contoh ini salah ya sahabat tani ya. Ini cuma hanya pemahaman masyarakat yang ada di sini dan khususnya buat sahabat tani yang belum paham masalah stek, okulasi dan grafting sahabat tani. Di sini saya akan melakukan grafting atau sambung pucuk sahabat tani, bukan stek ya. Di sini saya melakukan atau penyambungannya menggunakan obat sahabat tani. Yang takut sahabat tani kurang paham ya. Ini obat stek sahabat tani, stek ya. Jadi saya akan membahasnya sahabat tani. Biasa kita lakukan pembelahan seperti ini. Tapi jangan dicontoh sahabat tani ya, ini hanya contoh saja. Jangan ditiru. Seperti ini sahabat tani. Dan kita lakukan penyayatan seperti biasa. Nah. Seperti ini sahabat tani, seperti biasa ya. Ini hanya contoh saja. Nah, setelah itu kita masukkan sahabat tani ke obat stek seperti ini. Mungkin sahabat tani nih yang masih awam nih pasti kayak gini pasti pemikirannya sahabat tani ya. Kita tempelkan ke sini. Dan setelah itu kita tempelkan ke sini. Dan seperti biasa kita lakukan pengikatan sahabat tani ya. Sebenarnya ini cuma contoh saja sahabat tani, saya tidak lakukan pengikatan. Ini hanya penjelasan buat sahabat tani. Jadi apakah ini berhasil sahabat tani? Ini 100% gagal sahabat tani seperti itu. Jadi kenapa bisa gagal? Karena sahabat tani ada sesuatu penghalang di sini sahabat tani antara Cambium entres dan Cambium seedling sahabat tani ya. Di sini ada penghalang. Apa penghalangnya? Yaitu obat stek sahabat tani seperti itu. Jadi kenapa bisa begitu ya sahabat tani ya? Karena yang membuat keberhasilan sambung pucuk itu bukan dari obat-obat yang kayak gini sahabat tani ya. Boro-boro obat kayak gini air pun tidak boleh ada yang masuk ke sini sahabat tani. Jadi sepertinya sebenarnya seperti ini sahabat tani. Perhatikan sahabat tani ya. Nah, di bagian ini sahabat tani ada bagian hijau seperti ini ya. Di bagian hijau ini kulit sahabat tani, ini kulit dalam nih. Ini bagian kayu seperti kalau sudah besar dia jadi kayu. Ini antara kulit dan kayu ini sahabat tani ini adalah Cambium namanya. Jadi Cambium itu yang menempelkan antara entres dan seedling seperti ini sahabat tani. Ini untuk bagian seedling dan untuk bagian entresnya ini sahabat tani untuk bagian entresnya seperti ini. Ini kulit sahabat tani, ini kulit luar dan ini kulit dalam sahabat tani yang warna hijau seperti ini. Dan ini bagian kayu yang putih sahabat tani. Dan ini bagian dalam kayu ya. Ini Cambium sahabat tani yang ini nih. Kalau ini menempel ke sini sahabat tani, kulit yang ini menempel ke kulit ini, dia otomatis akan menempel sahabat tani. Jadi seperti itu atau berhasil sambung pucuknya. Tapi kalau salah satu dari kulit yang ini tidak bertemu sahabat tani, apalagi ada penghalang ya sahabat tani, dia sama sekali tidak akan bisa menempel. Disebutnya dengan istilah sambung pucuknya gagal sahabat tani seperti itu. Jadi mungkin udah paham ya sahabat tani setelah ini ya. Jadi semoga paham ya sahabat tani ya. Jadi boro-boro kita terkena bubuk seperti ini. Kalau dibilang dari sini mah kotoran sahabat tani. Walaupun rupanya obat seperti ini, dia tidak akan bisa menempel. Walaupun terkena air sekalipun seperti itu. Jadi semoga video ini buat sahabat tani bisa bermanfaat sahabat tani ya. Dan saya mohon dukungannya buat sahabat tani dengan cara menekan tombol subscribe untuk video ini ataupun untuk channel ini. Dan terima kasih buat sahabat tani semua yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat.
Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, salam satu lumpur.